Barangkali Pak Andi Nova silahkan. Iya, malam Bunda Lin, Bunda Noni, selamat malam semua pelopor. Ya, yang mantap ya, harga koin berbeda dengan nilai wallet. Jadi kalau kita sekarang ini kan sebagai perintis yang akan mewariskan untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau obrolannya mengenak ini, koin berbeda dengan nilai wallet. Jadi kalau koin di wallet kita nilai GCP, koin yang kita beli dari bursa nilainya beda, itu benar-benar satu penyesatan. Kecuali itu diumumkan langsung oleh Nicholas ataupun core team yang punya project. Jadi kalau hanya istilahnya hanya dari dalam GitHub, hanya seorang kontributor yang memposting, itu sebenarnya beritanya nggak pantas untuk dipublikasikan. Karena kalau berbeda nilai dari yang di wallet kita sama yang dibeli dari bursa, maka Pi itu gagal menjadi mata uang. Karena belum ada sejarah mata uang dengan nilai ganda, nggak ada. Jadi pembodohan itu benar-benar nyata. Jadi yang nggak bisa diterima akal sebenarnya. Mana pernah ada uang bernilai ganda, mau rupiah, mau dolar, bahkan kripto manapun nggak akan pernah ada nilai ganda. Makanya dihembuskan ini benar-benar untuk menyesatkan pioner yang kurang paham dengan pengkodingan, dengan kode-kode dari dalam GitHub. Padahal dari dalam GitHub itu hanya kontributor, bukan GitHub-nya core team. Kontributor itu siapa? Bukan orang core team. Siapa aja yang kita bisa daftar di dalam itu ya bisa jadi kontributor. Jadi kalau memang benar ada nilai ganda, ya benar-benar Pi ini gagal, proyek yang gagal. Jadi kalau nilainya sebenarnya dibuatlah kita beli dari bursa itu untuk memperluas jaringan. Cuma perbedaannya memang ada, bukan perbedaan nilai, perbedaan cara penggunaan. Karena yang di bursa nanti ya dia nggak bisa terlibat dalam ekosistem Pi. Jadi kalau yang bukan penambang bisa punya koin 1000 koin ya nggak masalah sama kita penambang. Karena dia 1000 koin tadi bisa habis, kita nggak, tetap berjalan. Dan dia tidak bisa terlibat dalam ekosistem Pi. Dia kalau mau terlibat ya ditukarkan dulu. Dia tetap tidak bisa menggunakan Pi-nya itu masuk ke ekosistem Pi yang terdesentralisasi. Sementara yang di bursa itu sentralisasi. Jadi gunanya tadi di bursa ya hanya untuk membeli aset kripto. Ya ditukarkan ke USD, ya baru bisa belanja. Kalau kita yang dari wallet ya kita bisa langsung belanja dengan menggunakan Pi. Tapi kalau mereka nggak bisa. Jadi bukan nilainya ganda, nilai tetap sama. Kalau nilainya ganda, Pi berarti menjadi proyek yang gagal menjadi mata uang. Nggak pernah ada dalam sejarah itu mata uang ada bernilai ganda. Jadi banyak diembuskan ini orang-orang yang paling pintar sebenarnya, orang-orang termasuk di Indonesia ini orang-orang kelas atasnya yang memberikan edukasi penyesatan. Jadi pioner yang nggak paham ya ketakutan semua. Apalagi dia yang nggak tahu ya takut mau beli di bursa. Padahal untuk saat ini inilah kesempatan kita kalau mau memperluas jaringan. Kalau pioner-pioner yang belum migrasi itu bisa beli di bursa. Nanti saat dia migrasi tinggal narik ke walletnya. Jadi untuk persiapan setelah global nggak mungkin hanya 10 juta pioner yang migrasi. Makanya dibuat sekarang udah hampir lebih 70 juta pioner yang terlibat, yang mempunyai aset Pi.
Jadi yang belum KYC pun dia udah punya PI. Sementara dia simpan. Kalau dia nggak mau nyimpannya di wallet bursa, ya cari kawan, simpankan di wallet teman. Jadi kalau nilai katanya beda, itu benar-benar hoax, benar-benar penyesatan. Yang logikanya, ada nggak mata uang yang pernah jadi dengan dua nilai? Rupiah bisa bisa nanti yang kuli bangunan 50.000 harganya, nanti yang lain beda. Nggak pernah ada mata uang dengan nilai ganda. Itu penyesatan, pembodohan. Nah, jadi kalau pioner ini kita bijak, jangan istilahnya dari hanya coding-codingan, apalagi yang nggak paham dengan GitHub. Jadi terlalu banyak pioner ini yang makan mentah-mentah edukasi. Kenapa? Karena yang memberikan itu ya memang termasuk orang-orang nomor satu di bidang kripto, nomor satu yang hafal luar kepala. Kadang karena ketinggian ilmu, kepintaran, terlalu pandai, error. Banyak bodoh-bodohi orang, banyak menarik untuk perhatian. Jadi kita pioner bijak. Dari mana yang benar? Dari beranda. Tengok di beranda. Apa yang tampil di beranda itu mana yang udah lulus KYB? Hanya 5, itu pun bursa. Platform satu pun belum ada yang lulus KYB. Jadi yang benar-benar yang bahkan yang kayak di brosur pun itu sebenarnya hanya satu percontohan, istilahnya di explore ekosistem. Dibuatlah huruf M sama centang kayak game. Kalau yang M berarti platformnya itu udah bermigrasi ke mainnet. Kalau yang udah dikasih centang itu udah terverifikasi. Tapi semuanya itu belum ada yang lulus KYB. Belum bisa melakukan secara real, secara nyata. Karena kalau sekarang ditanya pioner, maunya sekarang saya mau barter mobil secara real. Bahkan yang real, yang lebih banyak membuat transaksi real, kita bisa lihat seperti di Medan, di Jambi, itu udah ada rumah makan yang menerima pembayaran dengan koin Pi dengan nilai GCP. Di Medan udah ada orang yang berani menjual es campur nasi goreng, barternya membayarnya dengan Pi dengan nilai GCP. Tapi kalau kita tanya platform, karena barang mewah itu belum ada. Apalagi kita tanya di Indonesia, jawabannya pasti nyata, modalnya belum ada. Makanya banyak pengumpulan koin, donasi koin. Hampir setiap platform yang dimasukin, kita masuk mendaftar dengan donasi koin. Jadi itu sebenarnya nggak perlu kita masuk. Itu pembodohan semua. Nanti kita tunggu yang resmi. Setiap pil di beranda. Jadi revolusi yang dibentuk, revolusi yang kita bentuk sekarang ini nggak akan meledak dalam semalam. Sebuah pembaharuan nggak mungkin terjadi dalam sebulan, setahun. Dia butuh waktu, butuh pengorbanan, dan butuh perjuangan. Jadi kita membuat revolusi keuangan. Untuk siapa? Ya untuk generasi yang akan datang. Kalau untuk saat ini semua orang mau menikmati, kenapa? Karena merasa wah saya penambangnya. Maunya saya lah yang merasakan bisa beli mobil, beli rumah, beli apa itu. Sebenarnya revolusi ini tujuan utama adalah untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu. Ya bersyukurlah kita terlibat dalam revolusi itu. Kita yang menciptakan, kita yang memperjuangkan, dan kita mewariskan untuk generasi yang akan datang. Jadi jangan ada kita yang termakan isu, apalagi kayak postingan di Twitter, di X. Orang menganggap postingan di Twitter, di X itu sebenarnya banyak yang benar. Enggak, lebih banyak hoaknya. Lebih banyak orang yang memakai akun Nicholas, banyak memakai akun
pi.kortim, semua palsu. Jadi kalau mau mengikuti kita buka dari beranda, tengok di X-nya mana postingan asli dari Kortim. Postingan Kortim itu nggak pernah buat coding-codingan, nggak pernah. Karena itu nggak ada fungsinya ke kita. Pioner ini kita ya cukup kita lihat, kita tunggu, kita perjuangkan. Apa yang kita perjuangkan? Ya nilai. Macam mana memperjuangkan nilai itu? Ya kita transaksi, catatkan di blockchain dengan ekosistem kita. Sekarang banyak melalui MapOpi, toko-toko kecil, nggak usah di Medan, di Jambi, di Cilacap, itu hampir di seluruh wilayah udah ada yang menerima pembayaran dengan Pi, dengan nilai GCP. Nah, cuma mungkin ya hanya tukang es campur, tukang nasi goreng yang berani. Kalau mengharapkan mobil ya belum ada yang berani. Ini di bursa aja hanya 11.000. Apa bisa koin yang di wallet kita nilainya 100.000? Nggak mungkin. Tetap acuannya satu nilai di bursa sebelum ada penetapan resmi. Jadi kalau ada yang bilang berita-berita ganda, nilai ganda, benar-benar penyesatan. Makanya kalau postingan saya di X, tolong orang yang mengatakan ada nilai ganda Pi di wallet kita sama di bursa beda, tolong periksa ke dokter. Saya pastikan dokter bilang pasti orangnya udah nggak ada otaknya. Waduh. Itu pembodohan, bener-bener pembodohan untuk kita pioner. Apalagi pioner-pioner yang nggak paham, itu sesat. Jadi ya mudah-mudahan kita yang udah terbiasa ini menghadapi orang-orang kayak gitu jangan termakan, karena banyak orang yang betul-betul terkena. Ya mudah-mudahan kita jadi pioner yang bijak. Kita cerdas mempelajari dari dalam Pi penambangan kita sendiri, dan kita menunggu pengumuman resmi di Pi penambangan. Jadi apapun postingan itu kita perhatikan dan nggak perlu diributkan. Lebih bagus kita memperhatikan akun. Begitu kena nomor 3 ada orange, semua sibuk. Padahal itulah Kortim mendeteksi, mencari akun-akun yang bukan akun asli. Kalau yang bukan asli itu pasti gelagapan, pasti susah mengatasinya. Padahal dilakukan nggak sampai 1 menit 2 menit itu udah kembali normal. Jadi kita harus bijak di situ. Ya lebih bagus kita memperhatikan akun daripada kita memperhatikan berita-berita hoak yang disampaikan. Oke, gitu aja Bunda Lin, Bunda Noni, makasih untuk semua. Mang Adon, selamat malam. Terima kasih Om Andi. Selamat malam Pak Andi, Nova. Yang sudah menyemangati teman-teman di sini. Seperti yang Pak Andi tadi katakan bahwa hati-hati membaca di X ya. Tidak semua akun itu asli. Jadi dipastikan dulu, oh ini asli apa palsu. Banyak yang mengatasnamakan Pak Nicholas, ada yang mengatasnamakan Ibu Cheng Diovan, ada juga yang mengatasnamakan Miss Dorisin, Lumari. Itu ada aja. Mereka mau entahlah dia itu mau niat jahat atau mau ingin cari cari follower lah begitu.